Betul. Ini di PP jelas Mas, saya bacakan sedikit ya. Di pasal 12A. Larangan penjualan seragam sekolah. Guru komite tidak boleh jualan sekolah, tidak boleh jualan seragam di sekolah. Tak berhenti pada guru karyawan dan komite sekolah, larangan ini pula juga berlaku bagi koperasi yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kecuali jika koperasi itu memang dikelola secara independen tanpa adanya keterlibatan guru, karyawan hingga komite sekolah. Itu pun juga harus disertakan keterangan bahwa siswa tidak diwajibkan untuk membeli. Ya. Begitu kan kira-kira. Di DIY sudah banyak perubahan ya, ada beberapa sekolah itu kita menemukan misalkan yang lah koperasi, kita cek koperasi guru apa siswa, koperasi siswa, murni siswa, ya murni siswa. Itu masih boleh, tapi meskipun boleh tidak harus diwajibkan. Gitu. Jadi ada sekolah yang sudah siswa murni, pasti itu siswa murni gitu. Oke boleh, tapi kalau koperasi guru, koperasi itu tetap nggak boleh gitu. Tapi ada juga yang kemudian orang tua ini berkumpul kemudian oke kita organisir aja yuk biar orang tua yang mobilitasnya terbatas bisa terbantu. Kan tidak semua juga orang tua bisa ke Jalan Solo cari baju karena terbatas mobilitasnya. Maka mereka tidak termasuk dalam larangan itu. Kalau orang tua yang kemudian mengorganisir diri, kemudian mereka iuran untuk modalnya, beli kemudian dijual lagi dengan keuntungan yang masih wajar, dan tidak mewajibkan anggota komite, anggota orang tuanya seperti itu masih dimungkinkan boleh. Gitu. Tapi tidak ada paksaan juga. Pilihan, hanya orang yang ingin memilih. Sekarang memang sudah umumnya sekolah memberi pilihan. Boleh beli di luar, boleh beli di sekolah. Cuman masalahnya, baju pakaian dengan identitas sekolah kan nggak ada di luar yang jual. Nah itu dia masalahnya. Di situ memang dilematikanya, tadi saya mengatakan dilematikanya. Betul Mas Budi. Siap, jadi begitu ya Tribuners. Jadi apa-apa yang ada di dalam norma, peraturan, itu harus ditegakkan. Harus ditegakkan dan jangan takut untuk melawan itu, gitu. Mas Bud, waktu kita sudah sangat baru sedikit ngobrol udah habis aja ini. Closing statement dari Mas Budi terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dan untuk menegakkan norma ini. Ya, pertama karena ini temanya adalah melapor itu baik gitu ya, melapor itu baik. Saya kira sebagai warga negara yang baik kita jangan pernah ragu untuk melaporkan apa-apa yang kita rasa tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di sekitar kita seperti itu. Berkata dengan pungutan pendidikan misalkan tadi saya sudah sampaikan parameternya apa untuk mengukur bahwa pungutan itu memang bermasalah gitu. Ada aturannya yang memungut punya kewenangan. Kalau dua hal atau salah satu hal itu nggak ada, berarti itu patut diduga itu pungutan yang tidak sah atau pungutan liar. Kalau dipaksa juga untuk membayar, coba tes. Bayar saja, minta kwitansinya. Dikasih nggak? Kalau dikasih, itu bukti yang cukup untuk kemudian menyampaikan laporan. Kalau nggak dikasih, itu lagi-lagi bukti yang cukup juga untuk mengindikasikan bahwa itu adalah pungutan yang tidak sah. Jangan takut melapor. Kuncinya ada 3. Pertama, harus mengetahui bahwa itu adalah tindakan patut diduga penyimpangan. Setelah mengetahui, harus sadar bahwa itu nggak benar dan jangan dibiarkan. Setelah sadar, harus berani untuk melaporkan. Laporkan ke instansi-instansi yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti laporan. Dan di Ombudsman misalkan kalau khawatir identitasnya diketahui dan jadi ada problem di ancaman dan sebagainya, bisa minta dirahasiakan identitasnya kepada Ombudsman. Kami di kantor Ombudsman umumnya setiap laporan yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan itu kami rahasiakan identitasnya. Walaupun tidak meminta, karena kami sadar betul ada potensi ancaman baik bagi orang tua maupun terutama anaknya. Secara psikologis dia bisa terancam menjadi objek bullying, objek perlakuan diskriminatif karena orang tuanya yang dianggap merepotkan dan sebagainya. Maka negara sudah menyiapkan instrumen untuk perahasiaan identitas dalam pelaporan di Ombudsman, juga sebenarnya dalam pelaporan lain. Ada undang-undang perlindungan saksi dan korban misalkan. Kalau ada bahaya yang mengancam bisa minta perlindungan ke situ juga ada sebagainya. Jadi kuncinya melapor itu baik, karena dengan melapor itu artinya kita sudah berpartisipasi untuk memperbaiki bangsa ini, untuk memperbaiki negara ini dari berbagai hal yang menyebabkan kemunduran. Maka sekali lagi jangan takut melapor,
karena melapor itu baik. Siap. Jangan takut melapor, melapor itu baik. Lawan pungutan. Itu. Hindari sifat-sifat dan perilaku koruptif. Begitu ya Mas Budi ya? Ya, tamen lebih sip. Begitu Tribuners. 30 menit sudah kita ngobrol bareng Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, Mas Budi Masturi, terkait dengan hal-hal yang berkaitan pungutan. Nah, terima kasih sekali Mas Budi atas kedatangannya, Sukses. atas ngobrolnya. Sukses buat teman-teman ORI dalam menegakkan norma dan regulasi. Oh, kita berkolaborasi aja lah, saling mensupport aja. Siap, pastinya. Kita undang kapan-kapan pasti. Siap. Bisa dong ya? Siap. Oke Tribuners, makasih sekali udah mantengin kita. Jangan lupa subscribe akun YouTube kita, like Facebook, juga follow Instagram. Juga punya loh, Ombudsman punya ya? Punya loh. Iya, Di medsosnya ada. Iya. Ketik aja ORI DIY. Ombudsman RI DIY. Ombudsman RI DIY. Follow dan ikuti apa update yang ada di sana. Melapor juga bisa di sana ya? Bisa. Bisa dan pas. Kalau Ombudsman DIY nggak ketemu bisa Budi Masturi juga ada. Budi Masturi juga ada. Itu Bisa saya teruskan. iya betul. Begitu Tribuners, terima kasih sekali. Ketemu saya minggu depan tetap di Bincang Asik Tribun Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih Mas.